coronavirus's spread and impact to very high. We've been talking about this is the fastest 12% loss. Coronavirus poses an evolving risk to economic activity, though the fundamentals of the U.S. economy remain strong. Ini ancaman buat kita semua. Belakangan ini gue dengar bakalan ada potensi pandemi yang jauh lebih besar daripada COVID. Dan ini akan membuat market crash gede banget. Gold, IHSG, crash. Tapi tenang, lu semua gak usah panik. Karena gue, Pak Gemma, dan tim Astronaci udah siapin market outlook buat lu semua. Dan yang paling penting, apa yang harus dilakukan apabila semua ini terjadi. So, pastikan lu semua nonton sampai habis. Dan sebelum kita mulai, kita nonton dulu pesan penting dari Pak Gemma. Pandemi yang lebih parah dari COVID akan datang lagi. Minggu lalu gue makan sama beberapa orang-orang yang memiliki pengaruh di Amerika. Dan gue dikasih tahu bahwa pandemi kemungkinan akan datang lagi. Dan ini lebih parah daripada COVID tahun depan katanya. Dan waktu gue cocokin sama Sunspot Cycle, itu ada kemungkinan di Juli 2025, Agustus, Juli, itu merupakan reversal besar yang mungkin terjadi di market. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi, kalau kabar ini benar-benar terjadi, bahwa mereka sudah mulai ngelepasin yang namanya the new viruses yang lebih parah daripada COVID-19, tujuannya cuma satu, ngejual vaksin yang baru. Kalau ini terjadi gimana guys? Mungkin orang berpikir bahwa monkeypox itu adalah salah satunya, tapi yang gue dengar adalah ini bahkan mungkin lebih parah daripada monkeypox, dan monkeypox itu adalah salah satunya sebagai pembuka, hidangan pembuka. Dan nantinya akan muncul sebuah virus yang lebih parah dan mematikan banyak anak-anak. Bukan lagi dewasa, tapi yang diserang adalah anak-anak. So, ekonomi berantakan, politik juga pastinya akan berantakan, dan mungkin ini bagian dari rencana the new elected president di United States yang kemudian pada akhirnya mungkin nanti berhubungan dengan bagaimana mereka bisa make more money melalui vaksin, melalui yang lainnya. Tapi kita harus belajar dari COVID-19. Apa yang bisa Anda dapatkan kalau itu terjadi dan bagaimana cara kita melindungi keluarga kita. So be prepared. Yang pertama, Anda harus bersiap punya cash yang banyak mulai dari hari ini sampai nanti di tahun 2025, kira-kira dari semester kedua sampai ke kuartal ketiga. At least kalian punya cash untuk bersiap-siap, apakah itu untuk cadangan ataukah untuk investasi ketika harga jatuh semua, ya. Yang kedua, jangan pernah berinvestasi atau membuka usaha yang jelas-jelas akan mematikan Anda. Karena ketika crash berikutnya terjadi akibat dari pandemik yang lebih parah dari COVID, recovery-nya akan sangat sulit. Mungkin kita work from home lagi, mungkin kita tidak akan punya kerjaan lagi. So, dari sekarang kita harus berpikir gimana caranya uang itu kita bisa kelola. Yang ketiga, bagaimana dengan kondisi pasar saham, komoditi kalau itu terjadi lagi. History repeat itself. Pada saat terjadi pandemi pasti drop 50-60% dan masih banyak gap-gap di bawah yang belum tersentuh. Contohnya gold masih ada gap di 1834. Masih ada lagi target harga saham di harga yang bawah. Artinya kalau terjadi yang namanya gejolak, politik, ekonomi, krisis pandemi, itu most likely akan drop jauh banget, ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Kalian harus benar-benar bersiap untuk beli barang-barang yang memiliki value yang besar, invest di aset-aset yang bagus pada jangka panjangnya untuk bisa melipat gandakan profit. Setiap krisis selalu ada kesempatan untuk Anda menjadi the next billionaire. So, pastikan 3 hal ini dipikirkan. Aset financial market selalu akan menjadi yang terbaik ketika terjadinya pandemi, krisis, politik, apapun itu, dan bersiap-siap belajar time trading, belajar bagaimana kita bisa menghitung siklus daripada market, dan pada akhirnya make money bersama Astronaci. Langsung aja guys, kalian bisa komen di bawah kalau kalian mau belajar menghadapi situasi yang mungkin akan terjadi di 2025, bisa iya, bisa enggak, kita berdoa yang terbaik, tapi kalau harus terjadi, lindungi keluarga Anda, dan pastikan kondisi financial Anda siap. Wow, potensi market crash karena di tahun 2025 akan ada pandemi again katanya ya. Tapi menurut kalian nih, sebagai orang-orang yang udah punya gelar CAT dan analis dari Astronaci, kalian melihat potensi kayak gitu tuh sebagai peluang atau sebagai ancaman? Pastinya peluang dong ya Raya. Peluang pasti. Karena kita ngelihatnya kalau market crash itu kan turunnya udah jauh lebih dalam. Oke. Dan kalau kita udah tahu time bottomnya, kita masuk di time bottom tersebut akan dapat rebound yang jauh lebih kencang. Oke, berarti time bottom itu adalah apa tuh? Time bottom itu
titik di mana kita tahu waktunya untuk market itu berhenti turun dan reversal. Oke, market berhenti turun dan reversal. Ya. Dan kalau udah tahu time trading, belinya di bawah. Belinya pasti di bawah. Itu kalau saham ya. Tapi saham. kalau gold gimana? Kalau gold, mungkin Ara bisa ceritain bagaimana konsep reversal di gold. Oke, jadi kalau reversal kita di gold kan kita tahu bahwa setiap kali ada krisis, termasuk juga market crash gitu ya, gold itu kan selalu meningkat karena dia safe haven. Dan kita tahu kalau setiap kali kayak gitu biasanya volatilitasnya juga menguat. Di situ kita bisa cari apakah kita bisa pakai sunspot misalnya atau Mercury retrograde, atau kita juga bisa pakai moon phase. Oke. Untuk cari bottomnya atau cari momentumnya nih, berapa lama nih kira-kira volatilitasnya akan berlangsung. Kuncinya tetap di time kan. Kalau di gold berarti masuk ke time-nya, kita tahu volatility range yang besar, trend direction-nya seperti apa, kita bisa expect more gitu. Oke, so berarti highlight point-nya adalah ya akan jadi peluang untuk trader asalkan lu ngerti time bottom-nya itu di berapa, time reversal itu di berapa. So tadi Ara sedikit ada highlight nih tentang sunspot. Pak Gembong kan juga ada tuh highlight tentang sunspot. Katanya sunspot itu akan menjadi trigger lah, kayak pemantik bahwa harga itu bisa berbalik arah di tahun 2025 ke depan. Nih kita tuh kayak udah lagi ngobrolin masa depan nih ya. Jadi menurut kalian untuk sunspot ini sendiri, aku tuh penasaran sebenarnya sunspot tuh apa sih? Biar penonton kita juga tahu. Kalau sunspot itu suatu titik di mana matahari melakukan aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan periode-periode lainnya. Aktivitas itu apa? Maksudnya aktivitas gejolak ledakan mataharinya, ledakan apinya, kilatan-kilatannya. Nah itu menimbulkan titik-titik yang ada di matahari. Semakin banyak jumlahnya, itu akan semakin menjadi efek ke buminya. Misalnya panasnya semakin tinggi dan lain sebagainya. Itu sunspotnya sendiri. Nah pertanyaannya adalah, apakah sunspot ini berpengaruh terhadap market? Itu kan yang ditanya sama semua orang kan. Ketika Pak Gembong ngomong, wah akan ada pandemi, pemantiknya adalah sunspot ini di bulan Juli kan 2025. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah itu akan berpengaruh sama market kita? IHSG dan gold aja deh. Nah, menurut kalian gimana? Oke, kita lihat ya. Jadi di sini kami udah ada datanya tuh. Kurang lebih sunspot itu kan dia ada titik maksimumnya dan minimumnya gitu. Kalau ini tuh di gold. Jadi kami menemukan bahwa setiap kali gold itu bergerak dan ada sunspot yang membentuk peak ya. Jadi ada sedikit gejolak-gejolak di sunspotnya, tiba-tiba kalau ada tingginya gitu ya. Itu berpengaruh ke goldnya untuk membentuk reversal. Kita juga menemukan kalau di IHSG nih uniknya, setiap kali sunspotnya melemah ya udah mencapai peak terus dia melemah, IHSG kita tuh menguat. Jadi dia negative correlation. Berarti ketika terjadinya peak, IHSG kita ada di bawah. Iya. Wow. Gitu. Ini amazing sih. Berarti secara nggak langsung bisa disimpulkan ya berdasarkan data ini, tapi tetap kita harus ngeliat nanti market kondisi seperti apa. Jadi ini pesan penting juga, kita harus ngeliat market itu kondisi seperti apa nanti menjelang bulan Juli. Tapi dari data yang di belakang yang udah kalian siapkan ini, market itu di Juli 2025 akan ada potensi dia lagi titik terendahnya kan. Ini akan jadi peluang besar sih buat orang-orang yang mereka udah belajar, tanda kutip ya. Karena kalau yang nggak belajar pasti nggak akan ngerti bagaimana cara memanfaatkan peluang ini. Kalau orang-orang yang nggak belajar pasti mereka akan merasa bahwa oh ini akan sebagai ancaman aja nih buat gue. Wih market crash gue harus kabur. Padahal kalau lu ngerti time tradingnya, ngerti at least deh nge-backtest kayak gini, paham caranya, lu bisa ngambil itu sebagai peluang. Setuju ya? Setuju. Nah berarti kan kita udah tahu nih soal sunspot. Tapi ada nggak sih cerita yang menarik tentang time trading itu bisa memprediksi kapan bottom atau kapan market crash itu berhenti? Ada. Kamu ingat nggak waktu COVID ya? Waktu COVID itu Pak Gema tengah malam live. IHSG akan bottom tanggal sekian. Ini nih ya? Ini nih gambarnya nih. 20 sampai 24 Maret. Ya, 20 atau 24 Maret 2020. Saat itu ada siklus planet aspek dan akhirnya di tanggal 20 Maret bottom, di 24 Maretnya juga bottom lalu rebound sampai sekarang. Gila. Berarti bener-bener ya ketika market crash lagi jatuh kayak gitu aja kita bisa ngeprediksi. Oke dia berhenti turun, selanjutnya dia naik.
Iya. Habis itu cuma tinggal beli aja tuh saham, lu serok-serokin di bawah. Kayak gitu kan caranya kan? Yap, betul. Oke, gue mulai ngerti tentang bagaimana penerapan time trading di saham. Ini ada yang menarik lagi sih Pak. Selanjutnya itu kita mau ngebahas tentang gold. Pak Gemar tuh sempat nyinggung gold 1834, katanya ada gap. Dan ini langsung jadi rame banget dan orang-orang tuh pada bertanya-tanya, apakah gold akan mencapai 1834 yang sekarang ini di area 2400-an kan? Menurut kalian gimana? Untuk gold kan kita harus lihat chart. Nah, kalau ngelihat chart sekarang kan goldnya trennya masih bullish banget. Which is nggak mungkin dong tiba-tiba langsung turun ke gap bawah sini gitu kan. Oh itu gapnya tuh 1834 ya, di bawah ya? 1834. Nah, kalau kita ngelihat namanya reversal, pasti akan ada tanda-tandanya. Jadi pertama dia masuk resisten kuat. Kita bisa ukur pakai mungkin Fibonacci cluster atau segala macam. Lalu time-nya masuk dong. Time-nya masuk. Nah, setelah time-nya masuk, patternnya juga pasti ada. Misalnya saat ini kita ngelihat lagi bikin yang namanya pattern rising wedge. Ini pattern reversal juga. Tapi masih ada kesempatan naik. Nah, setelah break area-area tertentu, baru dia mulai pattern reversal. Baru setelah itu masuk trend bearish-nya. Paham. Jadi sekarang sebagai trader tuh kalian tuh nggak usah panik. Tapi ada loh ciri-cirinya ada. Untuk market itu bisa reversal atau bisa tanda kutip kita bilang crash lah untuk gold ini ataupun IHSG. Tapi boleh dong Pak, ini sekalian udah buka chart gold, kasihlah area-areanya itu yang penting di berapa aja sih untuk di gold. Nah, dari daily chart ini kan kita ngelihat adanya rising wedge. Memang sih rising wedge ini turunnya belum tentu jauh sampai ke 1834 dulu, karena ini daily chart dan rising wedge targetnya biasanya di level-level ini nih 2377 area supportnya. Nah, support penting untuk pecahnya rising wedge ada di 2470 nih. 2470 kalau ketembus ini rising wedge jadi dan dia akan turun. Tapi kalau kita ngelihat jangka waktu yang lebih panjang. Ini berarti kita bicara sampai 2025 nih ya. Ya. Jangka waktu yang lebih panjang, gold ini kita ngelihat rising wedge-nya tadi, jalan ceritanya itu koreksi dulu sementara. Ini akan cangkul bullish lagi, ya. Jadi rising wedge itu hanya memperhatikan tren ini masih akan berlanjut. Tapi kalau ngomong crash-nya di 2025 nanti harus ada something, harus ada misalnya pattern double top kah, atau head and shoulder kah, gitu. Nah, kalau kita ukur target besarnya, gold itu kalau kita ngukur pakai Fibonacci ya, gold masih bisa sampai area ini nih. 3000, 3165 itu area ekstrim dari gerakan monthly-nya. Itu berarti ekstrim topnya lah ya. Ekstrim topnya. Ekstrim topnya 3165. If 2025 itu tercapai ya atau tidak, tapi trader harus perhatikan area-area reversalnya di situ kan. Di situ sama time-nya kan tadi Juli 2025. Lihat di daerah itu mulai bentuk pattern reversal nggak? Berarti kalau misalkan nggak nyampe 3000-an Pak, yang terdekat gitu yang very make sense kayak 2600, 2700 tuh di berapa sih Pak? Kita ngelihat di 2800. 2800. So, udah dapat tuh areanya. 2800 upside target yang cukup ideal. 3165 itu sebagai extreme topnya kan. Berarti kalau memang nanti mendekati Juli 2025 gold mencapai area tersebut, ya trader harus hati-hati nih. Perhatikan ada double top gak, ada rising wedge gak, gitu kan. Kalau IHSG gimana nih Ra? Kalau IHSG tuh kita sebenarnya udah ada outlooknya kayak gini nih. Kita ngelihat bahwa ada potensi dia akan turun dulu ke minor support di sini di 7554. Terus dia akan koreksi lagi nih ke support ke 7379 kurang lebih ya. Nah, setelah itu baru ada potensi untuk lanjut menguat sampai 7800. Berarti ini outlook short term lah ya? Ya, kurang lebih bisa sampai akhir tahun mungkin, karena ini pakai daily ya. Jadi kalau jangka panjang untuk mencapai 7800 mungkin bisa sampai November atau Desember. Nah berarti menjelang 2025 tadi kita bicara sunspot 7800 tuh harus diperhatikan sama trader saham. Betul. If IHSG mencapai 7800, hati-hati. Harus perhatikan. Biasanya pola apa sih yang ada di IHSG? Sama double top atau misalnya head and shoulders itu cukup sering. Jadi double top, head and shoulders di area 7800 tuh ya. Betul. Harus hati-hati ya Pak ya. Gitu teman-teman. So, aku pengen nanya satu hal lagi. Tadi kan outlook udah selesai. Biasanya nih kalian dengan menggunakan keilmuan yang udah dipelajari, time trading di CIT Certified Program. Dan by the way, CIT Certified Program itu last batch tahun ini. Jadi buat teman-teman yang mau belajar ini cuma tinggal tahun ini aja terakhir. Dan sampai tanggal 7 September aja pendaftarannya. Dari kalian yang sudah menerapkan keilmuan time trading untuk memprediksi kapan harga berhenti turun, kapan harga berhenti naik,
seberapa besar sih atau seberapa efeknya gitu untuk membuat kalian jauh lebih profit dengan time trading? Oke. Aku tunjukin langsung aja deh yang kita buat outlook-outlooknya. Kemarin di 2024 Juni kan kita tahu IHSG tiba-tiba turunnya jauh banget tuh. Oh iya, ini yang kemarin tuh, yang IHSG lagi jatuh banget kan, Iya, betul. yang crash kemarin. Iya, betul. Nah itu juga Pak Gema ada ngasih outlook sebenarnya. Bottomnya itu antara Juni 14 atau Juni 19. Oke. Dan terjadi dong di Juni 19-nya. Naik 9% sampai sekarang kan itu. Sampai sekarang. Dan amaze All ya, time kalau high. kalian tanya bukti profitnya mana ya ini. Iya. Bisa prediksi IHSG naik, itu cuma tinggal beli aja tuh saham-saham di bawah kayak BBRI, lo kolek aja dari bawah. Udah pasti cuan. Terus lanjut. Ini hasil sinyal kita. Jadi pas Oke. kita tahu ada bottom, kita biasanya akan sinyalin. Karena kan kita tahu tuh bakal berhenti turun. Iya. Kita akan sinyalin lebih banyak gitu. Oke, ini total-totalan nih ya. Ini yang di A-Club kan? Betul. So, ini jadi ilmunya si Eti diterapkan untuk memberikan rekomendasi di A-Club. Iya. Kalau gold gimana? Gold ada nggak? Ada dong sama. Ini gold. Jadi kemarin 3 Agustus juga Oke. ada bottoming di 8 Agustus. Nah ini before afternya ya. Jadi afternya itu dia naik kurang lebih sampai 980 pips. Wow. And then? Ini satu. Lalu ini hasil sinyalnya juga. Jadi kita tahu ini sekarang lagi Mercury retrograde dan udah selesai tuh. Selama Mercury retrograde kemarin tuh kita banyak banget sinyal buy. Karena kan Mercury retrograde sangat identik dengan kekuatan gold ya. Akan menguatkan gitu. Oke. Akan kenceng naik. Jadi emang rata-rata sinyalnya buy semua. Dan lihat aja cuan pipsnya 260, 100, 150 kayak gitu. Gue mulai ngerti. Jadi time trading itu sekali lagi fungsinya buat sebagai panduannya kalian kan ya, untuk melakukan buy atau sell di dalam trading karena udah tahu nih, oke, market akan bottoming ya lu nge-buy. Oke, market akan membentuk peak atau puncak tertinggi ya lu nge-sell. Gitu kan? Betul. Oke, I see. So, jadi 2025 menurut kalian akan menjadi sebuah peluang. Dan yang paling penting tadi kita juga udah bahas outlook gold dan juga outlook IHSG, area-area pentingnya keberapa. Dan aku mau infoin, CAT Certified Program itu last batch tahun ini. Jadi buat kalian yang mau berkesempatan untuk jadi seperti Pak Gema, jadi seperti Pak Anton, jadi seperti Ara yang bisa memprediksi timing di dalam market dan yang paling penting mengubah kehidupan trading kalian jauh lebih profit. Ini kesempatan terakhir kalian tahun ini, tanggal 7 September itu pendaftaran yang terakhir. So, thank you so much Pak Anton, Coach Ara, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Gue Roberto Setia, karena market merah, ingat Astronaci. bye bye guys, see you di next video.